Media pembelajaran melalui video tutorial dalam upaya mendukung program intervensi ketahanan keluarga anti narkoba. Orang tua siap mendengarkan anak. Nyebelin banget semua. Nih anak ya, pulang sekolah malah ngamuk-ngamuk. Sini, beresin tuh barang-barang. Atau mama buang semuanya ke tong sampah. Buang aja, aku gak peduli. Apakah komunikasi seperti ini yang bapak dan ibu terapkan di keluarga? Bun, aku sebel deh. Anak-anak di sekolah pada ngatain aku jelek, gendut, jerawatan. Terus katanya gaya aku culun, gak kekinian karena badanku gendut. Ya makanya kamu olahraga, lari keliling komplek, bolak-balik sana kek. Terus diet dong. Atau komunikasi seperti ini? Ketidakmampuan orang tua berkomunikasi dengan remaja menjadi faktor rapuhnya ketahanan keluarga. Akibatnya, keluarga tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi juga berkurangnya keintiman dan ikatan emosional antar anggota keluarga. Orang tua harus peka terhadap perubahan yang terjadi pada remaja, antara lain perubahan fisik, menstruasi, perubahan warna suara pada remaja laki-laki, perubahan emosional, mudah cemas, egois dan emosional, merespon dengan berlebihan, perubahan sosial, mencari pengakuan dari orang lain, ketertarikan dengan lawan jenis. Dengan keempat karakteristik remaja tersebut, bapak, ibu harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dalam merespon remaja. Antara lain, kemampuan berinteraksi dan mendengarkan, tatap mata atau eye contact, respon melalui gestur, mengusap di pundak, rambut, dan kepala, memeluk atau mencium anak. Respon langsung seperti, "Oh ya? Terus gimana kak?" Lempar pertanyaan terbuka, tidak langsung memberikan solusi seperti, "Jadi kalau teman kakak kayak gitu, menurut kakak gimana?" Tidak memberikan pertanyaan tertutup seperti, "Ketinggalan PR itu bikin deg-degan pasti ya dek. Nah, sebelum berangkat, adek periksa tas dulu ya." Pola komunikasi ini harus terus dibiasakan agar dapat membangun hubungan yang hangat dan erat antar anggota keluarga. Yuk kelola stres. Stres bisa terjadi pada siapa saja. Bapak ibu stres, anak juga bisa kena stres loh. Ini dia beberapa masalah pemicu stres pada orang tua. Kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, anggota keluarga sakit, anak-anak bertengkar atau sulit diatur. Nah, kalau stres pada anak bisa terjadi karena pelajaran di sekolah, perubahan fisik, tidak diterima di lingkungan pertemanan, masalah dengan anggota keluarga. Upaya pertama bapak, ibu dalam mengatasi stres atau perubahan perilaku pada remaja adalah kenali stres kita sendiri. Ini dia nih, tanda-tanda bapak ibu stres. Sakit kepala, mual, jantung berdetak cepat, sakit perut, sulit tidur. Dan juga jika bapak ibu merasa seperti ini, cepat marah dan berteriak kepada anak, mudah sedih dan menangis, berperilaku kasar pada anak, mudah gelisah. Langkah mudah untuk mengatasi stres yang bisa kita lakukan sendiri adalah olah nafas. Caranya, tarik nafas panjang dan bernafas dengan lembut agar lebih tenang. Bapak ibu juga bisa menggerakkan tangan seperti ini sambil menghitung selama 10 detik. Yuk Bapak Ibu, kita coba praktekkan bersama ya.
Tarik nafas, tahan, keluarkan. Latihan olah nafas ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu menjadi lebih tenang, sehingga kita bisa membantu mengatasi stres pada anak dengan beberapa cara berikut ini. Ajak olah nafas bersama sesuai dengan gerakan. Setelah itu, baru ajak anak berbicara tentang masalahnya. Orang tua diharapkan dapat mendengarkan dengan saksama dan berikan dukungan penuh kepada anak. Lalu selanjutnya, Bapak dan Ibu juga bisa ajak anak berdoa bersama. Bantu remaja menerima diri sendiri. Orang tua memiliki peran penting untuk membantu remaja dalam proses menerima kekurangan dan kelebihan dirinya. Berikut nilai-nilai positif dan negatif pada remaja. Nilai diri positif antara lain bisa mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu atau percaya diri. Nilai diri negatif yaitu sensitif terhadap kritikan, tidak responsif terhadap pujian, hyperkritis, cenderung menyalahkan diri sendiri, berpikiran negatif. Jika Bapak Ibu sudah bisa membantu remaja memahami konsep tersebut, maka bisa membuat tabel kesepakatan seperti contoh berikut. Tabel berisi peraturan dasar anak yang dibuat dengan keterlibatan anggota keluarga berdasarkan hasil diskusi dan negosiasi, fokus pada hal yang dianggap penting, aturan tidak perlu banyak agar mudah diingat dan dilaksanakan. Gunakan kata positif, bukan kata larangan. Berikan konsekuensi jika dilanggar. Tabel ini ditulis dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Evaluasi diharapkan dilakukan setelah beberapa waktu. Langkah ini bertujuan agar remaja belajar mengetahui apa yang dia butuhkan dengan menetapkan prioritas. Penghargaan sama pentingnya dengan hukuman. Membentuk pola pikir remaja bahwa setiap perilaku, baik itu positif maupun negatif, selalu ada risiko yang terjadi. Bapak Ibu harus memberikan penghargaan atas perilaku positif remaja, serta memberikan hukuman pada perilaku negatif dengan batasan yang jelas. Contoh perilaku negatif ekstrim yang ada pada remaja yaitu memukul dan menampar, melempar dan memecahkan barang, bersikap kejam pada hewan atau orang lain, tidak menuruti perintah, mengabaikan tugas. Ini yang Bapak Ibu harus lakukan untuk mengurangi perilaku negatif pada remaja. Orang tua harus bersikap ramah kepada anak, mendengarkan kekhawatiran dan tekanan yang dirasakan, memberikan kesempatan anak mengemukakan pendapat, memberikan dorongan positif, mengajarkan anak bersikap jujur. Jika langkah tersebut tidak berhasil, Bapak Ibu dapat memberikan hukuman dengan batasan sebagai berikut. Beri hukuman yang dapat meningkatkan skill seperti mencuci piring atau membereskan meja makan. Beri hukuman dengan mencabut keistimewaan sementara, misalnya membatasi bermain telepon genggam selama 1 jam setiap hari. Ajarkan anak untuk saling meminta maaf. Memberikan hukuman itu bukan untuk melampiaskan kemarahan orang tua, tapi cara untuk melatih mereka berperilaku positif. Tidak hanya pemberian hukuman yang konsisten diterapkan, tapi penghargaan atas perilaku positif remaja juga perlu diberikan. Berikut adalah beberapa batasan dalam memberikan penghargaan pada remaja. Penghargaan harus diberikan konsisten antara ibu dan bapak. Penghargaan tidak selalu harus berupa barang, tapi juga bisa berupa pujian. Agar tidak merusak kepercayaan, bapak, ibu tidak boleh mengambil kembali penghargaan yang telah diberikan. Keluarga adalah garda terdepan untuk mewujudkan generasi baru yang unggul. Komunikasi yang baik, dukungan terhadap potensi anak,
dan menjadi pendengar yang baik atas pendapat, ide, ataupun protes dapat membuat anak memiliki kemandirian membentengi diri dari penyalahgunaan narkoba. Yuk bantu Indonesia maju dengan cegah dari dini, mulai dari keluarga sendiri, dan ciptakan keluarga produktif, keluarga komunikatif, keluarga sehat bahagia, keluarga jauh dari narkoba bersama keluarga BNN, hidup 100%.